Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Bisa on cam dulu yuk. Ini namanya siapa nih? Yang user yang nama di Zoom-nya Dini Agustina namanya siapa? Oh, salah nama. Jihan ya? Iya. Oke, aku izin rename ya. Panggilannya Jihan. Mm-mm. Ini Raymond. Panggilannya siapa nih? Ray. Raymond aja. Panggilannya siapa? Raymond. Raymond. Oke. Ntar ya sambil tunggu yang lain ya. Kalian gak ngantuk jam segini? Enggak. Tidur jam berapa biasanya? Malam ya? Lumayan. Besok sekolah? Sabtu? Enggak ya? Raymond sekolah nggak besok? Enggak ya? Nggak ngantuk tapi Raymond jam segini. Ngantuk ke jam 8 malam mulainya. Halo Reynela. Ya, Miss. Oke, sip. Kurang satu lagi nih. Aidil mana dia? Ini pakai apa Reynela? Pakai tab? Pakai iPad ya? Heeh, Oke. pakai. Raymond sama Jian pakai laptop? Iya. Baiknya. Raymond pakai apa? Laptop atau PC atau... Sorry, gimana? Gak denger. Laptop. Jadi mungkin kita mulai dulu deh sambil nunggu Aidil. Oke, kita kenalan dulu ya, karena ini baru pertemuan pertama. Selamat malam teman-teman. Jadi kenalin aku Miss Jessica yang akan memandu teman-teman di kelas AI ya di hari Jumat malam ini. Gitu. Jadi boleh panggil Miss, boleh panggil Kak, bebas. Oke. Sekarang giliran teman-teman yang kenalan. Satu-satu mungkin Jihan dulu deh kenalan nama sama asalnya dari kota apa kalau boleh tahu. Hmm, hmm. Gimana, Miss? Nama nama panggilannya siapa? Jihan ya? Iya. Wait, wait. Untuk linknya yang mana? Jihan asal mana? Asal ya lebih lebih ke lahir di Malang sih, Miss. Oh, di Malang. Ya, Oke, salam kenal ya Jihan. kenal. Raymond, asal mana Raymond? Ah, Asal, siapa tadi tuh? Medan. Medan. Di Medan jam berapa sekarang berarti? 8:04. Oh, sama ya, jam 8 juga. Pakai WIB juga ya Medan ya? Ini berarti Aidil. Halo Iya, Aidil. halo. Oke, kita kenalan dulu ya. Lanjut Renela dulu. Benar, panggilannya Renela. Aku dipanggil Shazfa. Oh, Sesfa. Mm-mm. Tasfa atau Sesfa? Shazfa. Sesfa. Oke, oke. Asalnya dari mana, Sesfa? Aku di Jakarta, Oh, Jakarta mana? Jakarta Selatan. Salam kenal ya. Lanjut Iya, Aidil. Halo Aidil. Halo. Baru join ya? Join grup ya tadi ya? Iya.
Oh iya, teman-teman masuk masuk ke Zoom ini tadi pakai link yang di grup WA atau langsung masuk dari Algonova? Hmm, Di grup PA sih. Dari grup WA. di WA. WA semua ya? Nah, kadang tuh Miss lupa ubah ini. Sebenarnya kan bisa kan masuk lewat pakai platform Algonova, website Algonova. Nanti aku ajarin. Tapi kadang Miss lupa gantinya kalau di link website Algonova. Jadi kalau bisa teman-teman join WA-nya juga ya. Coba minta linknya di parents, di orang tua teman-teman. Udah aku kirim link grupnya, teman-teman join aja nanti masuk dari WA ya. Kadang lupa tapi aku usahain nggak lupa kok. Eh, Udah join grup, Kak. gimana? Udah join grup. Udah, oke sip. Yang lain join juga ya. Kadang aku kirim informasi-informasi di situ. Iya, sudah kok. Oke. Aidil asal dari mana? Panggilannya benar Aidil? Benar. Asal mana Aidil? Bekasi. Oke. Salam kenal semua ya teman-teman. Sekarang aku pengen teman-teman sebutin bergiliran kira-kira alasan teman-teman join kelas aku lupa. Join kelas AI apa? Bener kan ini join kelas AI kan? Nggak salah kan nih? Coba kira-kira alasannya join kelas AI apa? Satu-satu, bebas siapa dulu? Disuruh orang tua kah? Iya, Dari Jihan dulu boleh? disuruh orang tua sih, Miss. Nggak ada alasan lain. Ya, mungkin biar lebih bisa nganu AI. Kita. Tapi Jihan ikut kelas lain nggak di Algonova selain AI? Yang satunya desain. Oh, desain grafis. Hmm, Jadwalnya hari apa tuh? satu. Grup juga, kayak gini, berempat gitu. Iya, sama aja. Udah lama mulai atau baru juga bareng ini? Baru. Oh, oke. Salam kenal lagi. Oke, Jihan, thank you. Lanjut mungkin Raymond, apa alasannya ikut kelas AI? Suruh orang tua. Ikut kelas lain juga nggak? Nggak. Oh, ini AI baru berarti. Masa nggak ada alasan lain pengen belajar tentang AI mungkin? Pengen bikin AI? Nggak. Iya ya, kita bukan bikin AI ya. Ini perlu digarisbawahi, kita bukan bikin AI, tapi kita belajar gimana caranya menggunakan AI yang baik supaya kita juga bisa implementasi kegiatan hari-harinya itu dengan baik juga gitu. Jadi bukan bikin AI. Oh. Kalau Drainila, apa alasannya join kelas? Nggak boleh disuruh orang tua alasannya mulai sekarang. Ah, gak tahu sih. eh Ikut-ikut aja. Ikut kelas lain juga nggak di Algonova? Ikut Apa kelasnya? Python? eh, yang yang itu math, yang math. Oh, Matt. Oke, kalau ideal apa? Hmm, nggak boleh disuruh orang tua sih ya. Nggak boleh nih dah. Haram. Apa ya? Hmm, apa aja kan tadi alasannya? Ya, apa aja deh. Biar tahu aja sih isinya. Gitu kan agak sedikit Belajar effort ya. belajar dikit-dikit. Ada ikut kelas lain juga di Algonova? Ada Apa? Python. Oh, Python. Udah lama mulainya? Baru kemarin. Berarti udah pertemuan pertama kemarin. Siapa tutornya kalau boleh tahu? Kalau nggak salah Kak Evita ya, kalau nggak salah. Oh, Miss juga. Miss. Oke, teman-teman. Aku juga ngajar Python sebenarnya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini pertemuan pertama kita belum banyak tugasnya. Kita baru mungkin pendalaman materi aja kayak apa yang bakal kita lakuin di kelas. Terus AI itu kita harus gimanain gitu lah intinya ya. Kalau aku pengen tahu dulu kira-kira menurut teman-teman
sebutkan salah satu AI yang teman-teman tahu apa? ChatGPT. Pinter, bagus. Ya, bener ya. Jadi ChatGPT itu adalah contoh yang paling dekat sama kita. Sering kan Do, pakai Dola, Dola. Dola? Aku nggak pernah sih pakai. Chatbot juga itu. Chatbot, Dola. Bukan, itu kayak uh, aplikasi AI juga ada di Play Oh, Store. bikin video-video gitu. Enggak, bisa Bikin. ngerjain soal. Oh, kayak sejenis Meta gitu ya. Iya, Nah, di sini sebenarnya kan tadi contohnya juga banyak ya, teman-teman juga mungkin tahu Gemini, apalagi banyak DeepSeek gitu kan. Nah, kalau di modul pertama kita kan baru masuk pertemuan pertama, jadi dalam setiap pertemuan selama sebulan itu kita masuk ke modul baru, modul itu kumpulan belajar gitu. Jadi di modul pertama ini kita belajar teks. Nah, di teks itu kita pakainya ChatGPT, teman-teman. Jadi setiap modul nanti pakai AI yang berbeda. Udah pakai ChatGPT semua? Ada yang belum pernah pakai ChatGPT kah? Udah. udah. Buat ngerjain ini ya, tugas sekolah. Iya. 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 Oke, mungkin kalau aturan komunikasi sih kita cuma berempat, jadi mungkin nggak akan tabrak-tabrakan banget ya. Mungkin ini sih untuk besok-besok, kalau bisa jam 7 pas udah join ya. Jadi kita langsung mulai dari jam 7 supaya jadwal Miss yang sebelum sama sesudah nggak kegeser juga. Oke? Jadi jam 7 terus nanti biasanya aku jelasin sekitar sehari tuh biasanya ada 2 sampai 3 materi. Jadi yang pertama tuh Miss jelasin dulu materi pertama, terus teman-teman ke platform. Jadi platform ini maksudnya adalah website Algonova ya. Jadi kalau aku bilang kerjain platformnya, berarti dibuka website Algonovanya. Tuh, setelah itu biasanya kerjain materi pertama di website Algonova. Biasanya sih kita istirahat 5 menit, kadang juga enggak, tergantung dari materi. Kalau makin banyak materinya enggak istirahat. Terus kalau setelah istirahat, masuk materi yang kedua, habis itu kerjain website Algonova lagi. Kerjain platform lagi. Gitu, setelah terakhir nanti di kesimpulan. Baru habis itu kita selesai. Oke? Oke, mungkin karena pertemuan pertama kita bahas dulu tentang apa sih kursus kelas ini. Jadi dalam pelajaran tuh kita akan menikmati penggunaan AI dalam berbagai cara yang menarik, terkadang bahkan nggak terduga. Kita juga bakal menjelajahi gimana AI dapat menulis cerita, bantu pekerjaan rumah, menggambar-gambar yang keren, mengubah musik, menghasilkan suara, mengedit, atau bahkan merekam video. Jadi tujuan kursus ini adalah untuk mempelajari cara menggunakan jaringan saraf untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif sehari-hari dan edukatif. Jadi kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif, pelajari teknik dorongan tingkat lanjut, kita juga pelajari cara prakteknya gimana. Kita nanti akan buat yang namanya game teks atau permainan teks berjalan pada mesin namanya Twine dengan alur cerita, dialog, karakter, lokasi, suasana, suara, sesuai dari yang teman-teman mau. Kita juga bakal belajar cara menghasilkan suara, gambar, teks, kode, video, dan hampir semuanya. Kita juga bakal belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas edukatif menggunakan AI. Pertama kita bahas dulu tentunya apa sih itu AI atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan mungkin kalau teman-teman dengar yang ke pop out di pikiran teman-teman ada smart speakers, ada robot, ada chatbot contohnya tadi ChatGPT, terus ada NPC di video game gitu ya. Nah, ChatGPT atau Gemini contoh dari AI itu adalah sistem yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Jadi AI itu adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas untuk yang diperlukan oleh kecerdasan manusia. Gitu. Jadi seluruh bidang sainsnya. Nah, tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia itu mungkin kayak teman-teman tahu ada pembelajaran berdasarkan pengalaman, terus pemahaman bahasa yang kita gunakan, pengenalan sebuah pola, mengambil keputusan berdasarkan sebuah data, itu yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, contoh nih dalam bidang autopilot di mobil.
Jadi data dari kamera, sensor, dan detektor selama uji berkendara itu dianalisis dan diubah menjadi urutan tindakan berdasarkan situasi terkini selama beberapa detik ke depan. Itu digunakan AI di autopilot di mobil. Terus juga misal penggunaan AI di media sosial. Jadi data aktivitas yang teman-teman gunakan di medsos itu dianalisis dan diubah menjadi pilihan konten untuk direkomendasikan. Jadi konten yang melanggar aturan itu dianalisis dan diubah menjadi alat yang memungkinkan kamu mengevaluasi publikasi untuk mengetahui pelanggarannya. Di bidang obat juga, jadi gambar sinak X itu dianalisis dan diubah menjadi alat yang membantu dokter membuat diagnosis yang tepat atau menemukan fraktur yang kompleks. Gitu. Jadi kecerdasan buatan tidak terbatas hanya pada penggunaan ChatGPT, bukan Google ya. Google itu bukan AI. Jadi AI itu yang ChatGPT. Jadi faktanya alat hebat yang dapat memecahkan berbagai masalah itu mulai dari membantu pekerjaan rumah, menyelesaikan nyawa, dan meluncurkan roket ke luar angkasa itu udah dibantu sama AI. Hari ini kita akan cari tahu apa itu jaringan saraf, kita akan cari tahu gimana menciptakan hal-hal baru dan apa yang ada di baliknya. Kita juga akan menemukan tempat-tempat di mana kamu sebenarnya pernah menemukan jaringan saraf, tapi teman-teman ini nggak sadar kalau itu merupakan penggunaan dari jaringan saraf. Kita juga akan kenalan sama ChatGPT meskipun udah kenal. Nanti kita juga belajar cara adalah tugas untuk intelijen data. Nah, kalau teman-teman dikasih gambar shadow ini, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak ini hewan apa? Anjing sama kucing. Wait, 5 detik. Ya, siapa tadi yang jawab ya? Anjing sama kucing ya? Jihan ya? Iya, Ya. Kenapa Jihan bisa tahu kalau itu anjing sama kucing? soalnya dari siluetnya udah kelihatan sih, Miss. Iya, karena Jihan udah dari kecil udah tahu bentuk anjing sama kucing kayak gini gitu ya. Nah, sama teman-teman, sama jaringan generatif atau jaringan syaraf. Jadi, dia itu juga sama seperti kita yang punya memori, dia juga punya sebuah kumpulan data gitu. Akhirnya sehingga dia bisa menebak gambar yang shadow ini atau bayangan ini, dia bisa tebak anjing sama kucing. Gitu. Karena kita punya memori, dia punya sebuah kumpulan data. Gitu. Kalau ini hewan apa nih kira-kira? Beruang. Iya, beruang. Tapi agak ini ya, agak kombinasi sama anjing ya. Beda, Miss. Iya, beruangnya tapi kayak merangkak kayak anjing. Katanya sih ini contoh dari hewan keluarga Canidae. Tuh. Nah, sama. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa itu mirip anjing atau itu mirip beruang karena teman-teman udah tahu karakteristik dari setiap objek hewan gitu. Udah sama dengan jaringan generatif, dia juga mengumpulkan kumpulan data itu. Dia analisis, oh berarti kalau anjing tuh ada moncongnya misal, terus kalau beruang tuh ada kupingnya gini misal bentuknya gitu ya. Jadi dianalisis, dia kumpulin, akhirnya dia bisa menebak bahwa gambar di sebelah kiri ini adalah termasuk dari keluarga Canidae. Gitu. Jadi otak kita yang terdiri dari neuron itu membantu kita untuk memahami sebuah objek. Jadi neuron itu menerima, memproses, dan menyimpan dan mengirimkan informasi tentang dunia di sekitar kita sejak kita kecil. Tuh, ada tahu kan 5 indera kan, pengecap, penglihat, peraba, pendengar, pencium. Jadi jaringan saraf itu adalah salah satu cara membangun kecerdasan buatan yang terinspirasi dari otak. Jadi dia itu meniru kita gitu teman-teman. Apapun bahasanya, penggunaannya, semuanya mereka meniru dari otak kita. Jadi nggak seperti manusia, jaringan saraf tuh butuh banyak contoh dan butuh dilatih untuk membuat supaya tebakannya benar. Kalau kita kan agak cepat ya untuk dikasih tahu misal ini gambar apa gitu, kita langsung paham. Sedangkan kalau jaringan saraf, dia tuh butuh banyak sekali kumpulan data untuk hanya bisa menebak satu gambar. Gitu. Ini ada contoh dari penerapan AI atau jaringan saraf. Nanti teman-teman aku kasih link. Pernah main nggak ini Quick Draw? Quick Draw nanti teman-teman
gambar secepat mungkin 20 detik dari kata yang muncul. Kalau pas aku kasih link ini, nanti teman-teman klik yang let's draw. Nah, draw snail in under 20 second. Berarti, aduh gimana ya gambar snail ya? I see line, or nail, or street light, or popsicle. I see axe, or camel, or saxophone, or roller coaster, or garden hose. I see fire hydrant, or cactus, or flamingos, or trombone. I see teapot, or the Great Wall of China, or backpack. I see telephone. Sorry, I couldn't guess it. Ya gitulah ya intinya. Nah, ini misal gampang nih kayaknya fish nih. I see ocean, or line. Oh, I know, it's fish. Nah, gitu. Jadi gambar berdasarkan, nggak harus hewan sini, kebetulan aja aku dapat hewan 3 kali berturut-turut, kadang juga benda-benda gitu. Ini contoh dari penggunaan jaringan saraf, teman-teman silahkan coba-coba dulu. Ada sekitar 6 soal kalau nggak salah. Silahkan klik link yang ada di kolom chat. Nanti aku jelasin cara kerja dia seperti apa. Udah kah? Belum. Kalau udah bilang ya. Udah buka semua kan? Dimainin kan, Miss? Iya. Udah. Udah belum? Nggak ada jawab. Udah, Miss. Oke, balik ke Zoom lagi. Kan cuma berapa detik ya?
Nah, jadi itu tadi namanya quick draw. Jadi cara kerjanya teman-teman itu gambar yang teman-teman gambar berdasarkan teks yang muncul dianalisis sama AI-nya. Jadi dia menganalisis misal nih, teman-teman disuruh gambar bola gitu kan. Pasti teman-teman gambarnya seperti ini. Jadi dianalisis misal objeknya, oh ternyata dari sini gambarnya objeknya bulat. Terus dia punya struktur jaring di dalam bulatannya dan unsur-unsur dalamnya ini sama dan berulang gitu. Jadi kalau misal di sini ada kayak heksagonal mengulang gitulah ya untuk membuat sebuah bola. Jadi dianalisis bahwa oh ini mirip sama bola gitu. Makanya do you mean bola gitu kan. Jadi kalau teman-teman jawab salah, misal teman-teman tadi ada jawaban yang nggak kedeteksi sama AI-nya gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam memorinya gitu. Dia mengingat bahwa oh berarti user ini menganalisis bahwa gambar ini termasuk kategori bola gitu. Meskipun nggak ketebak. Jadi itu tetap aja masuk ke dalam memori dan ketika ada orang lain yang dan gambar dengan gambar yang sama tadi, yang gambar teman-teman tadi, dia akan mikir, oh berarti ini masuknya bola karena waktu itu user tersebut menganggap bahwa ini bola. Jadi untuk membuat memori itu ada yang namanya kumpulan data atau dataset, teman-teman, di AI-nya. Jadi kumpulan data itu namanya dataset. Dikumpulkan semua datanya, lalu dianalisis. Namanya adalah algoritma pembelajaran. Setelah itu dihasilkan sebuah model yang mampu membuat perkiraan dari gambar-gambarnya itu. Gitu. Jadi jaringan syaraf yang digunakan dalam quick draw itu dilatih pada jutaan gambar dari berbagai kategori kayak gini. Dan beberapa dari teman-teman baru aja menambahkan data baru ke kumpulan jaringan syaraf tersebut. Gitu. Jadi kita ringkas hasil sementara ya. Ada AI itu adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Jaringan syaraf buatan itu teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia dan dataset adalah kumpulan data. Terus juga ada beberapa jaringan syaraf yang mungkin sebenarnya teman-teman sering pakai tapi nggak sadar. Jadi ada Netflix, ada Spotify, sama ada Twitter atau ramalan cuaca. Nah, dari Netflix dulu. Dari Netflix ini ada dataset dan ada prediction-nya, teman-teman. Jadi datasetnya itu adalah daftar film yang ditonton teman-teman. Misal nih, Miss seneng nonton film horor ya, dan pernah tonton film, horor ya? The Conjuring gitu misalnya. Nah, si AI-nya ini menyimpan, oh berarti username dengan Jessica ini nontonnya seringnya genrenya film horor gitu. Akhirnya di home-nya, di bagian home, AI ini akan analisis datanya, terus dia menampilkan prediction-nya film-film horor juga yang belum aku tonton. Sehingga nanti di Netflix aku bakal sering scroll, sering nonton, karena terus disarankan supaya terus main Netflix. Gitu. Sama juga untuk Spotify. Jadi untuk datasetnya itu kumpulan audio yang sering aku dengerin, terus prediction-nya nanti menghasilkan musik-musik yang mirip atau yang kira-kira aku suka, bakal dikasih sama AI-nya. Kalau untuk ramalan cuaca jelas ya, berarti kumpulan datanya itu ramalan cuaca dari beberapa waktu, sedangkan prediction-nya itu ramalan cuaca di kemudian hari. Jadi jaringan syaraf membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Prediksi mereka adalah kumpulan dari pengalaman masa lalu. Kualitas prediksi itu bergantung pada kualitas dan isi dari data pelatihan. Terus beberapa contoh lagi ada Instagram Reels, ada Uber Eats tuh kayak GrabFood gitu, dan YouTube. Nah, lalu kita bahas jaringan saraf generatif. Jadi bagaimana menurut teman-teman seseorang menciptakan sesuatu yang baru. Jadi salah satu cara untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah dengan mensintesiskan bagian-bagian dari apa yang sudah dikenal. Jadi sintesis itu adalah proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan. Misal nih di sini ada gambar dari scene anime My Neighbor Totoro. Pernah nonton nggak nih? Ada yang pernah nonton nggak My Neighbor Totoro? Studio Ghibli apa Ghibli gitu kalau nggak salah. Pernah tonton nggak? Nggak ada yang nonton? Enggak, tapi tahu. Dari cuplikan-cuplikan gitu ya? Mm-mm. Bagus nih. Jadi contoh dari kumpulan scene di situ terus digabungin sama gaya pixel. Hasilnya adalah seperti sebuah karya baru, padahal ini adalah proses sintesis aja.
Gitu. Jadi jaringan generatif adalah jaringan syaraf yang menciptakan konten baru. AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang dapat mensintesiskan pengetahuan dan menciptakan konten yang baru seperti gambar, teks, musik, rekomendasi produk, dan banyak lagi berdasarkan pola dan data yang telah dipelajari. Nah, contoh AI generatif adalah model bahasa besar, bukan MBG ya, MBB. Jadi MBB adalah model jaringan syaraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa yang pernah kita gunakan sehari-hari nih, bahasa manusia. Misal nih teman-teman tanya warna langit apa. Jadi MBB ini mengambilnya berdasarkan data dari internet. Nah, data di internet itu warna langit itu jawabannya 91% biru. Makanya kalau teman-teman tanya ke jaringan generatif atau AI warna langit apa, pasti jawabannya biru. Gitu. Misal juga teman-teman sering nih ketemu sama namanya search engine ya di Google, penggunaan search engine di AI. Jadi kalau misal teman-teman ngetik sesuatu dan belum selesai, biasanya di sini udah ada saran-saran yang bakal muncul di dalam Google-nya. Karena biasanya faktornya, pertama teman-teman pernah cari itu, kedua itu merupakan pencarian yang paling sering dicari orang. Nah, ChatGPT itu adalah contoh dari MBB generatif. Jadi pada modul pertama ini kita bakal pelajari pengoperasian jaringan syaraf generatif berbasis teks menggunakan ChatGPT sebagai contohnya. Oke. Jadi ChatGPT itu adalah bot obrolan canggih dari OpenAI. ChatGPT adalah chatbot canggih berdasarkan model kecerdasan buatan. Ia dilatih untuk memproses informasi dan menghasilkan respon yang bermakna, meniru komunikasi manusia. Jadi dapat dilakukan untuk melanjutkan percakapan, buat gambar, menulis dan mengedit kode, bebas apapun bisa dilakukan oleh ChatGPT. Nah, terus keunggulan dari ChatGPT ini apa sih? Keluarga chatbot ini bisa melakukan banyak tugas. Jadi ChatGPT ini singkatan dari Generative Pre-trained Transformers, jadi adalah keluarga model bahasa. ChatGPT itu dapat menulis kode, menulis teks dalam format apapun, memberikan informasi tentang masalah apapun, dan masih banyak lagi. Nah, yang terpenting, model ChatGPT modern itu juga berbeda dalam tingkat pelatihannya. Jadi sekarang kan kayaknya udah model 4 ya, ChatGPT ya. Jadi kalau modelnya semakin tinggi, misal ada sekarang model 5 gitu misal, nanti jawabannya itu juga akan semakin akurat, teman-teman. Nah, keterampilan manusia, pengguna apalagi yang membantu menciptakan sesuatu yang baru, kemampuan untuk membayangkan dan menggambarkan hasil akhir dari karya kreatif teman-teman. Jadi kemampuan manusia inilah membuat konten yang dapat dibuat menjadi unik dan menarik. Nah, untuk jaringan syaraf atau untuk ChatGPT, hasil akhir itu dijelaskan menggunakan instruksi perintah atau prompt. Jadi apapun yang teman-teman tanyakan, apapun yang teman-teman ketik dalam ChatGPT itu namanya prompt ya. Kita bahasnya mulai sekarang prompt. Jadi prompt adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Tiap jaringan generatif itu memiliki aturannya sendiri dalam membuat perintahnya. Bahkan sekarang tuh ada pekerjaan khusus namanya insinyur prompt. Nah, tugas utamanya itu memastikan agar jaringan syaraf menghasilkan hasil yang akurat. Karena meskipun maknanya sama, tapi promptnya atau instruksi perintahnya berbeda, maka nanti hasil yang dihasilkan oleh ChatGPT akan berbeda. Tuh, makanya kita akan belajar juga gimana cara membuat prompt yang benar, supaya hasilnya juga akurat. Oke? Dari situ dulu ada pertanyaan, teman-teman? Dari jaringan generatif atau penjelasan dari AI? Oke, mungkin kita istirahat dulu. Aku mau ke belakang dulu ya, 5 menit. Nanti kita balik lagi untuk tugas-tugas dan lain-lain. Oke?
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Aidil mana nih, Aidil? Halo, Aidil. Where are you? Nah, oke, teman-teman udah tahu cara buka eh, website Algonovanya, udah tahu username, link username, passwordnya, udah tahu semua, Pak. Kalau nggak tahu nggak apa, Miss kasih tahu. Disimpan linknya ya. Jadi linknya learnalgonova.id nih. Disimpan linknya. Nah, kan tampilan punya teman-teman kayak gini nih. Jadi setiap kelas di sini di bagian kursus. Jadi satu bubble ini adalah menandakan setiap pertemuannya. Harusnya sih kalau di pertemuan di satu ini ada kayak hijau gitu kan ya? Kayak hijau gitu kan di sini kan. Nah, berarti kita pakai itu hari ini. Tuh, ini udah sesuai sama jadwal kelasnya. Jadi karena ini baru pertemuan pertama, berarti kita masuk ke bubble yang satu. Nah, di sini biasanya ada kayak nomor satu, dua, di sini juga ada yang banyak. Nah, berarti kalau ada dua nomor di dalam bubble tersebut, satu pertemuan tersebut, berarti ada dua materi. Kalau satu, ini kan pertemuan satu ada satu nih, berarti hari ini ada satu materi. Gitu. Kenapa, Edith? Miss aku itu masih masih Python, Miss, belum diubah jadi AI. Oh, di keluar dulu, di sini. Keluar dulu, terus ganti sama username passwordnya. Coba. Ntar aku tahu nggak username password yang akun ini, akun akun AI-nya. Username password. Ini aku kirim di kolom chat. Jihan bisa masuk, Jihan? Sebentar, Miss. Oke. Tahu kan Tadi, tapi link sama username passwordnya? iya, tadi soalnya masih desain grafis. Keluar aja sini. Masukin lagi terus username sama passwordnya. Miss, berarti aku yang Mas juga keluar. Iya, tapi kamu udah Oh, masuk nih. Udah hijau. Kamu udah masuk di akun ini. oh ya udah ding. Udah. Saya sudah, Miss. Oke, oke. Kayak gitu ya caranya ya. Jadi dikerjakan setiap kalau misal jadi nggak usah tanya misal aku bilang kerjain yang nomor satu gitu misalnya berarti maksudnya adalah nomor satu yang ada di dalam pertemuan hari ini tuh. Nah kan hari ini memang cuma satu materi ya berarti kita akan kerjakan yang nomor satu ini. Nah, kerjainnya gimana? Jadi teman-teman pertama masuk ke ChatGPT dulu. Jadi cari aja GPT. Terus pastiin teman-teman, tapi kalau pertemuan pertama sih nggak harus masuk sih, tapi kalau bisa ya masuk aja deh, masuk lewat Google. Jadi supaya apa ya memori atau histori yang ada di setiap pelajaran tuh ke save di akun ChatGPT teman-teman gitu. Karena ada beberapa materi yang memang harus disimpan gitu. Tapi untuk kalau hari pertama aja sih nggak apa-apa ya. Nih, sync up atau login lah pakai Google.
terus di sini teman-teman, wait. Nah, jadi tugas yang pertama teman-teman setelah login di ChatGPT-nya, teman-teman ajukan pertanyaan apapun ke ChatGPT. Jadi buat new chat ya, pastiin new chat yang ada di sini nih. Tapi harusnya kalau buka sih pasti new chat di sini. Jangan di bekas history yang udah teman-teman pakai. Jadi pastiin new buat obrolan baru. Nah, terus apa yang dilakukan? Teman-teman latihan ngobrol. Jadi ajukan pertanyaan apapun, misal nih mau minta jokes atau minta rekomendasi film atau serial TV atau minta rekomendasi games atau menceritakan biografi seseorang tertentu, bebas. Mungkin 3 atau sampai 5 pertanyaan diajak ngobrol dulu ChatGPT-nya seperti seolah-olah berbicara dengan orang sungguhan. Tuh. Misal mau tanya eh, jam berapa sekarang, siapa yang menciptakan kamu, kamu ini makan apa, gitu, makan baterai kah, bebas apapun lah, tanya apapun. Oke, oke, silakan tanya dulu apapun. Oh iya lupa, sambil share screen ya, kalau ngerjain ya. Tahu cara share screen semua kan? Miss yang tadi itu yang di platform Algonovanya itu dikerjain. Kerjain yang Miss bilang barusan dulu, di ChatGPT-nya dulu aja. Share screen yuk, semuanya. Bisa semua, Miss. Bisa semua. Nah, ini coba login dulu Aidil. Biar ke save history-nya. Bentar ya, Mas. Oke. Renela sama Raymond bisa share screen? Miss yang di share screen pencet yang mana? Di Zoom-nya ada di tengah bawah ada share. Ada nggak? Ada. Diklik, terus nanti klik share lagi. Mana tuh?
Nah, Share. Bisa nggak? nah, Enggak lagi, pencet yang mana ini? Apa? Setelah diklik share di tengah bawah apa munculnya, Renla? Jadi foto gambar dari file dokumen Pilih yang terus entire screen. Ada tulisan entire screen. layar ini. Layar. Ada kayak pilihan app app gitu, aplikasi gitu. Iya, pilih aplikasi yang mau Renela share screen, yang ada ChatGPT-nya. Oh, Terus diklik share. tapi aku ChatGPT dari web, Nggak ada pilihan webnya? nggak ada. Atau bebas deh, pilihannya di situ ada apa? Zoom, YouTube, Word, terus quizzes, banyak banget pokoknya. Renela masuk di grup WA nggak? Masuk? Nah, coba pilihannya setelah klik share, terus di screenshot, kirim di grup. Bingung aku, nggak tahu gimana tampilannya tuh. Paham nggak maksudnya? Oh, Coba kamu klik share, terus kamu screenshot, kirim di grup WA coba. Ekonominya manajemen apa sih? Nah, itu klik yang layar. kocang. Tapi kayak banyak app gitu, Nah, coba itu banyak. yang di screenshot. Nggak paham tuh maksudnya, Miss. Banyak app apa tuh maksudnya? Hmm, klik apa ya? Aku nggak pernah pakai tab iPad lagi. Pilihannya, iya sih bener sih, nggak ada pilihan screen gitu ya. Mm-mm. Ya udah deh, nggak apa. Sambil minggu depan cari tahu ya. Kenapa gini aku coba tanyain anak-anak lain yang pakai tab. Kenapa yang soalnya yang lain ini apa? iPad atau tab? Renela, Ini tablet. tablet ya. Tapi bisa Mm-mm. sih sebenarnya ada murid lain tuh pakai tablet juga. Kita nggak tahu aja sih caranya gimana. Nanti coba aku cari tahu lagi ya, nggak apa-apa. Nggak usah share. Tugasnya masih gampang kok. Oke, Oke, tapi udah diajak ngobrol ChatGPT-nya. udah sih. Oke, yang lain juga udah ya. Terus teman-teman kalau udah dibuka di platform yang nomor 1 tadi di pertemuan hari ini, di bagian gambar dokumen yang nomor 2, Miss, cara ngilangin ini gimana? hilangin apa? Ini yang atasnya Ini, apa hilangin itu? ini. Kelihatan nggak anak coret-coretanku? Hilangin mana sih? Hilangin yang ada di atas ini gara-gara share share Oh, screen. nggak bisa hilang itu emang. Menghalangi ya? Iya, Dipindahin bisa. Dipindahin, digeser gitu. Di drag, di drop, apa ya, digeser gitu di bawah. bawah. Bisa dia. Oh ya, bisa gini ya, Miss. Iya. Oke, balik ke Zoom dulu. Jelasin cara ngerjain tugasnya.
Stop share dulu ya. Nah, jadi di sini, ini kan ada, dibuka nomor 1 kan ada kayak gini ya. Yang dokumen pertama ini tentang yang tadi ngobrol sama ChatGPT. Terus yang di dokumen kedua, di sini tugasnya, tugas nomor 1. Teman-teman, eh loh, sorry, di 1 ya ternyata ya. Latihan 2. Jadi teman-teman pilih emoji bebas apapun, terus teman-teman cantumin di sini. Suruh untuk ChatGPT membuat, nih, gunakan ChatGPT untuk membuat cerita menggunakan emoji. Jadi kirim 4 sampai 5 emoji random apapun ke ChatGPT dan minta untuk buatkan cerita berdasarkan emoji tersebut. Nanti ChatGPT akan menghasilkan sebuah cerita. Tuh, nah hasilnya nanti teman-teman taruh di sini. Misal nih contoh ya. Misal di sini untuk buat emoji sih bisa, kalau di laptop ya bisa, kalau pakai mouse tuh bisa klik kanan, atau kalau pakai touchpad pakai 2 jari gitu. Nah, emoji. Pilih deh emoji bebas. Tapi kalau nggak ada, bisa bikin dulu di WA emojinya. Pilih pakai emoji di WA, bebas random apapun. Jadi buatkan cerita dari 4 emoji berikut. Bebas deh random 4 emojinya. Tuh ya, terus dikirim, kan nanti ChatGPT akan menghasilkan jawaban. Nah, di copy hasilnya, terus teman-teman taruh di platform sini. Di paste di sini. Di paste, terus nanti ada di sini logo pesawat ya, kayak logo pesawat gitu. Punya aku nggak ada. Di sini logo pesawat. Tadi klik, itu untuk mengirimkan teks yang ada di dalam sini. Kalau ini, logo paperclip ini untuk mengirimkan dokumen. Oh, belum ketik soalnya. Nah, ini logo pesawat. Ini untuk mengirimkan teks yang ada di dalam sini, dalam kotak. Sedangkan ini paperclip untuk mengirim dokumen, teman-teman. Misal kita mau ngirim gambar atau apa, itu dipakein ini. Kalau udah sampai ketampil di bawah sini, berarti udah kekirim. Kalau udah kekirim, terus teman-teman klik centang nih di sini nih. Diklik centang, terus udah bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Gitu. Oke, Itu di screenshot atau di apa di ini? copy. Hasil dari ChatGPT-nya itu di copy. Terus di paste di kotak tadi. Paham nggak maksud? Oh, oke. Copy paste. Paham? Ada yang kurang paham? Diapain maksudnya? Coba saya scan lagi biar bisa. Kecuali Renela belum tahu gimana. Raymond bisa share screen? Apa, Mi? Bisa share screen? Bisa. Oke, coba kerjainnya sambil share screen. Ah, nah, itu bebas tuh mau pilih respon yang mana, terus di copy ya, taruh di platform kayak yang Miss contohin tadi. Mana ChatGPT-nya punyanya Jihani? Nah, gitu. Buat dulu promnya.
Aidil mana nih share screen-nya Aidil? Bentar, Miss. Oke, Miss, kalau misalnya segini doang nggak apa kan? nggak apa-apa. Ini cara kopinya langsung pakai ini nih. Ya, di sini nih. Nggak usah deh. Ini nanti ikut ya. Jika kamu mau pakai yang atas aja deh. Ceritanya aja di copy. Nah, dari suatu hari sampai itu. Sudah, Miss, sudah. Udah, coba lihat ke bawah. Jen. Oke, terus ke atas lagi. Nah, dicentang. Nah, kalau udah kuning kayak gitu berarti udah kekirim. Kalau nomornya belum berwarna, itu biasanya belum kekirim ya. Oke, tunggu yang lain dulu ya. Oke. Udah, Miss. Di copy terus dikirim di platform. Ceritanya aja di copy ya. Nah, itu dari sebuah kota tuh sampai akhir ceritanya. Kalau yang kalau kalau kamu mau tuh nggak usah. Nah, sampai sini. Rainella bisa Kalau udah diapain? di copy terus dikirim di platform yang tadi nomor 1. Bentar, Miss. Matiin dulu share-nya soalnya nggak kelihatan mau pencet ke itu. Tab-tabnya di atas. Digeser nggak bisa. Nggak bisa. Miss taunya udah ke send atau belum gimana? Warna nomornya jadi kuning. Oh, Udah kuning? udah. Berarti udah. Oke. Raymond udah? Sudah, Miss. Belum dicentang ya? Coba share screen lagi Raymond.
Belum ini nih, belum warnanya belum berubah nomor satunya. Coba share screen, Miss bantuin. Mana platform algoritma? Nah, itu kalau udah terus ke atas, scroll atas, ini diklik centangnya. Ini tinggal pasta aja. Ya, pas paste. Nah, sip, udah kirim. Jadi warnanya harus berubah ya. Terus dikirim, dicentang juga ideal. Atas, atas sini. Enggak, di sini, ini scroll ke atas. Nah, kok nggak muncul centang? Ini centang. Oh, udah. Oke. Ya udah, boleh di stop share semuanya. Nah, selanjutnya ada tugas lagi, teman-teman. Minta untuk ChatGPT terjemahkan. Oh, bentar, aku belum share. Nah, di sini teman-teman kan ada beberapa bahasa nih. Ada Spanyol, ada Cina, ada Yunani, ada Korea, ada Prancis, Itali, Jepang, Hindi, Arab, atau mungkin teman-teman tahu bahasa negara lain. Jadi teman-teman terjemahkan kecerdasan dari data ke salah satu bahasa yang ada di sini. Atau bebas mungkin bahasa Malaysia atau mungkin bahasa Malaysia ada. Bahasa Melayu kan bahasa Malaysia ya. Bahasa apapun lah. Tuh. Boleh pilih salah satu di sini aja mungkin. Terjemahkan kecerdasan dari data. Coba. Paham nggak maksudnya? Berarti diubah ke bahasa yang ini kan, Miss? Iya. Misal kecerdasan dari data translate ke dalam bahasa Korea. Mind from data atau kecerdasan dari data. Jangan Inggris ya. Kalau udah bilang. Di kata kata yang random. Gimana, Remen? Kata-katanya random. Kata-katanya ini, kecerdasan dari data. Pilih randomnya ini, bahasanya aja yang Remen mau. Udah, Miss. Oke, ntar tunggu yang lain. Yang lain kalau udah bilang juga. Sudah, Miss. Oke. Oh, sudah gimana, Bu? Renela udah belum? Tunggu ya. Ini ditaruhnya yang mana, Miss? Nggak usah ditaruh. Udah belum? Oh, di translate aja. Iya, translate aja. Udah. Oke, sekarang gantian membaca dari bahasa yang teman-teman udah translatein barusan ya. Coba dari Aidil dulu. Kemana kamu, Aidil? Nah, makan kah? Nggak apa-apa, makan. Aidil bahasa translate ke bahasa apa? Belum on mic. Perancis. Guys, apa tuh coba dibaca? Oke. Intelligence issue
Des Dones. Oke. Thank you, Aidil. Lanjut, mungkin ini ada Renela. Renela ke bahasa apa, Renela? Ke bahasa Arab. Oke, apa tuh bahasa Arabnya? Cerdasan dari data. Adzaka'u minal bayanat. Terus Raymond, bahasa apa Raymond? yang Korea, wis. Annyeonghaseyo. Coba, apa bahasa Koreanya, kecerdasan dari data. nggak bisa baca, Min. Harus bisa. Bisa dibaca aja itu tulisannya apa. Emang bahasanya ini pakai Hanguk gitu? Enggak kan? Pakai alfabet kan biasa kan? Nah, Gimana? tulisan Korea. Bikin pakai alfabet aja dong. Gimana mau bacanya dong kalau gitu? Oke, Raymond ditunda dulu. Sekarang Jihan dulu deh. Jihan bahasa apa, Jihan? Jepang. Wis, apa tuh bahasa Jepangnya? Bacanya ya agak susah sih, Miss, tapi maaf kalau salah. Gak apa-apa dong, aku juga nggak tahu bahasa Jepangnya apa. Teta Karano Chino. Apa, Jihan? Kok ngelek ya, Miss? Beta Karano Chino. Oke. Udah ketemu Raymond bahasa Koreanya. Ya, Nah, apa tuh bahasa Koreanya? DI Teogi Bangineu. Oke. Pantas gak bisa baca orang bahas pakai tulisan Korea. Nah, ini sebenarnya belum, dia belum selesai. Kirain udah selesai. Oke, terakhir ya, penjelasan terakhir. Teman-teman udah bergiliran mengucapkan frasa dalam bahasa yang dipilih. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi memori kita bahas tentang kali tadi udah pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT ini punya intinya atau punya kekuatan yang namanya memori. Jadi memori adalah salah satu kekuatan super dari ChatGPT. Nah, dalam suatu obrolan, tadi kan teman-teman udah aku suruh bikin untuk new chat atau bikin satu obrolan. Jadi dalam new chat itu, model ChatGPT itu memperhitungkan semua yang dibahas sebelumnya dan memahami hubungan antar pertanyaannya. Dan itu disebut namanya konteks. Gitu. Nah, misal nih teman-teman di dalam satu obrolan tadi bahas tentang, pertama kan bahas lelucon dan sebagainya. Terus misal teman-teman bikin obrolan baru nih misal ya. Wait. Nah, itu GPT gue. Nah, misal nih teman-teman di dalam aku nih misal ya, di obrolan tertentu aku minta untuk dibuatkan HTML dan CSS gitu. Nah, misal aku di sini tiba-tiba minta untuk diterjemahkan atau translate bahasa kayak tadi, kecerdasan dalam data, itu 95% nanti ChatGPT nggak akan paham atau akan namanya itu tertabrak atau tersesat gitu. Kenapa? Karena di dalam satu obrolan dia itu menyimpan dari obrolan yang pertama. Jadi kalau yang pertama ini bahas kode, itu ke bawahnya dia akan selalu menggunakan memorinya untuk membahas kode. Gitu. Nah, kalau di awal dia bahas audio misalnya ya, aku bahas audio, berarti seterusnya di dalam obrolan ini dia akan bahas tentang audio. Itu teman-teman. Nah, kalau tiba-tiba teman-teman mengubah topiknya di dalam obrolan itu, maka ChatGPT kadang itu tersesat, tapi nggak selalu ya. Dalam satu obrolan itu, ia menganggap teks sebagai percakapan yang berkelanjutan. Jadi topiknya loncat-loncat, modelnya kadang tersangkut pada sesuatu yang nggak perlu. Nah, itu namanya adalah konteks mixing effect. Jadi ketika sebuah model menghubungkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipisahkan oleh seseorang. Nah, kadang ChatGPT itu juga ada yang namanya halusinasi atau memberikan sebuah jawaban yang tidak benar atau tidak jelas. Dia selalu mengelak gitu, kayak kalau ada orang bohong gitu ya, mengelak terus gitu. Nah, itu namanya adalah halusinasi. Jadi jika ChatGPT itu memberikan suatu jawaban yang tidak jelas atau selalu menghindar dari jawaban yang sebenarnya. Kayak misal kita tanya, apa yang buat ChatGPT berbeda dari saingannya? Buat dalam satu kalimat gitu ya. Itu jawabannya akan selalu berbeda. Itu yang namanya adalah halusinasi. Bahkan sekarang ChatGPT
bahkan ChatGPT pun udah bikin peringatan ya, ChatGPT can make a mistake gitu. Karena buatan manusia, jadi kita jangan terlalu berharap banyak lah. Makanya selalu untuk melakukan pengecekan fakta teks yang dihasilkan dari ChatGPT. Tuh. Jadi penting untuk diingat bahwa AI adalah asisten, bukan alat yang dapat mendelegasikan semua tugas teman-teman. Jadi meskipun memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa tetapinya gitu. Terkadang membuat kesalahan, buat jawaban yang nggak akurat, nggak paham konteksnya, kadang itu butuh verifikasi, kadang dibatasi juga. Jadi teman-teman itu harus bertanggung jawab atas apa yang teman-teman tanyakan gitu. Yang teman-teman hasilkan atau teman-teman buat dari ChatGPT. Tuh, jadi ChatGPT nggak akan bertanggung jawab, tapi teman-teman yang harus bertanggung jawab sendiri. Oke? Itu aja sih sebenarnya materi hari ini, karena masih ada waktu kita main games ya. Kita main games, pernah main Gartic.io? Pernah kayaknya. Pernah? Iya, pernah. Oh, Raymond nggak pernah. Aidil sama Rila pernah nggak Gartic.io? Bikin apa nih? Enggak. Gartic.io itu, wait, aku bikin roomnya dulu. Apa nih? Oke, aku jelasin mungkin yang belum pernah. Jadi, kita giliran menggambar. Jadi, misal pas giliran Miss nih. Terus Raymond, Aidil, Renela, sama Jihan. Kok Renela lagi? Sesfa. Nah, itu harus menebak gambaran dari Miss apa. Gitu. Jadi, giliran. Nah, nanti jawabannya ditaruh di sini. Misal nih, di sini kan gambarannya. Misal aku gambar mirip jeruk gitu. Berarti teman-teman cantumin ketik jeruk di sini. Jeruk, terus kirim. Kalau benar, biasanya tulisannya, jawaban Anda benar, terus poinnya nambah. Oke? Paham? Oke. Oke. Ini kalau ini nggak boleh share screen ya, kan rahasia jawabannya. Nah, tuh aku kirim linknya, silahkan masuk ke linknya. Jangan lupa diubah username-nya. Punya aku nih, username-nya masih user 6166 ya, lupa nggak diubah, nggak apa-apa. Intinya yang user aku. Ada iklan sih itu ya, pas waktu baru masuk. Diubah namanya, terus klik main. Ini pakai bahasa Indonesia ya, jadi kalau misal jawabannya nanti gambarnya mirip jeruk, jangan jawab orange ya, jawab jeruk ya. Kalau iklan ditunggu aja. Oke, Saz sudah masuk. Nggak iklan, kok cepet banget masuknya Saza? Saza. Sazfa? Enggak ada. Nggak ada. Wis. Enggak. Gartic.io kamu premium kah? Nggak tahu. Aku aja belum pernah main. Iklan harusnya. Jihan udah, tinggal Aidil sama Raymond. Iklan ya? Nah, ini siapa? Ini Aidil, Didil nih. Masih iklan ya, Raymond ya? Ini saya Gimana? mau ganti nama. Kenapa? Nama panggilan aja di sekolah. Oh, gimana? Bisa keluar terus masuk lagi sih harusnya. Keluar aja dulu.
terus masuk lagi. Ini bukannya udah, tapi masih loading. Oh iya, coba lihat. Iya, kemarin ada yang gitu juga sih. Coba share screen. Nah, itu udah masuk, Raymond. Udah ya? Miss, sekarang aku yang keluar. Apa keluar? Tapi kamu ada kok nih. Miss, tadi ruangannya penuh. Kamu nggak keluar ya? Jihan tadi nggak keluar. Gimana sih nih? Ada kok nih, lengkap kok nih. Berlima. Waduh, Kok aku Nih lengkap. bilang ruangan penuh? Hah? Lengkap loh ini. Mungkin ini kali, kamu tadi udah masuk, terus di sebelahnya ini tab ini. Apa sih tab yang ini, yang sebelahnya. Udah lengkap nih berlima. Oke, iya deh aku kepencet. Mm-mm. tapi saya nggak itu, Miss. Nggak masih nggak ada. Ruangan penuh gimana dong? Iya, ruangannya penuh cuma buat berlima, gimana dong nih? Kita bikin link baru nih. Nggak bisa masuk ke Ya, yang tadi. nggak bisa. Maaf, Miss. Nah ini udah keluar nih satu, siapa nih? Jihan udah keluar. Oh, udah nangis. Eh, Saza keluar. Saza, ya ampun kok Saza terus sih. Renela keluar. Panggil saya aja deh, Miss. Ya, Ses. Nah, sekarang tinggal Jihan gimana? Bisa Jihan masuk? Wait, please. Yang tadi, pakai yang tadi aja. Nggak apa-apa. Iya dah. Bisa? Ini aku di mana? Bisa Waduh, masuk. wait. Tapi di sini harusnya ada kok Jihan. Pakai yang tab tadi. Udah saya tetot soalnya. Hmm? Udah dihilangin sama. Nah, masuk lagi dah. Udah menghilang tadi. Jihan yang It's pas. fun. Oke. Ikan. Jiji nih. Ya, bener Jiji kan? Nggak mulai. Bentar, tungguin nih. Sudah. Oke. Oke, mulai ya. Kayaknya sih aku pertama sih harusnya. Aduh, kok susah lagi. Ayo. Naik. Ah, Kok bisa bener, Raiman? Padahal nggak jelas loh ini gambarannya loh. Mbak, coba nih. oh, Bukan rumah ya. Di dalam rumah ada sesuatu. lumayan, Miss. Kamar tidur. Jangan dikasih tahu. Jangan di-spill. Boleh jawab nggak, Miss? Iya, jawab aja. Awas habis Di kamar tidur. Dijawab di sini. Di jawabannya, diketik. Loh, telat. Mm-mm. Nice. Nah, loh, mana nih Wah. Budil? Ah. Tidak waktu. Nah, Tidur. kalau udah tahu jawabannya jangan spill ya. Rahasia-rahasia aja ya.
Apa itu? Apa orang tidak berwajah doang ini? Gimana? Ini kegiatan kah? Coba kasih hint dong. Kegiatan atau apa gitu? Hah? Apa? Eh, Kok rumah sih? Apa ya? Apa? Ah, ya, Kenapa dikasih jawabannya ini? Cel, nggak tahu. Itu dia kasih jawabannya tuh di kolom chat. Mau lihat. Kok bisa rayap dah? nggak mirip layar. Ya, salah. Jawabannya rayap. Nah, sekarang giliran Rayman. Cepet banget. Apa sih ini? Apa nih? Apa ini? Keju. Apa ya? Ini makanan. Apa ini? Kasih hint dong, hint. Makanan kah atau benda kah? Benda. Benda. Kubus. Berbentuk kubus. Apa ya? Untuk permainan. Nggak tahu. Dadu. Ya Allah. Eh, Dadu. aku kasih. Ayo, Saz. Ini kayak pada bisa tebak deh. Ini gampang banget. Ih, gampang banget ini. It's so easy. Hampir. Duit bahasa ininya dong. Bahasa Indonesia baku dan benar Go, dong. go, go. Bahasa Indo Apaan nih? loh. Oh, Paling guys. Ini saya nggak tahu. Ah, Harus tahu dong. pokoknya ini di tanah. Tahu. Wow. I'm so Ya smart. ampun, belum selesai Raymond yang gambar. Hah? Eh, Hah? yang ada di Apaan? tanah. Yang ada di tanah. Di tanah. Apa? Oh, Kan aku baik. Di tanah. aku pikir emas.
Apa dah garis-garis tuh dah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bercanda aja. Biasanya ini laut di sini. Aduh, ntar Miss. Lo mana weh? Mana? Biasanya di sini laut. Wah, nggak tahu deh. Oh, pasir. Abstrak. Oke, oke. Terakhir nih ya, habis ini ya, terakhir. Oh, aku ya ternyata ya. Aduh, kok susah semua. Tapi ini. Nah, ini adalah profesi. Jadi sebenarnya ada yang udah bener, tapi ini sebuah profesi. Gampang kan? Ayo, Sas dan Didil. Dah selesai ya. Jawabannya adalah fotografer. Selamat kepada Raymond dengan 57 poin. WW. Oke, balik ke Zoom lagi. Mana ada reaction ini? Nah, nih. Tepuk tangan, reaction tepuk tangan. Lah, ini masih lanjut main. Ayo udah balik ke Zoom yuk. Kita kesimpulan. Jadi hari ini belajar apa, teman-teman? Teman-teman harus yang nyampein hari ini belajar apa, nggak boleh miss. AI. Belajar AI, yang ngapain aja? Tentang ChatGPT sama ya gitu deh Miss. Ya, pengertian AI, tadi juga belajar ngobrol, ChatGPT, terus tadi juga buat cerita dari emoticon, oke? Minggu depan kita ketemu, Jumat depan kita ketemu lagi di hari yang sama dan jam yang sama, jam 8 malam. Nanti kita belajar gimana menggunakan AI di kehidupan sehari-hari kita, oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam. Bye-bye. Mahalam.